telepon. Iya, benar Rifat. Mohon maaf ya, baru hari ini kita bisa ketemu. Iya, sibuk ya. Iya, alhamdulillah benar ya. Betul. Tujuannya ibu ke sini kemarin kan sudah sedikit menceritakan di WA ya. Iya. Ibu nanti bisa ceritakan lagi ke saya supaya lebih jelas ya. Iya. Silakan. Ini Saya Bu, bantu. saya itu pengen ada yang mau saya sampaikan. Barangkali setelah saya ketemu sama Bu Latifah, saya dapat apa yang masukan atau mungkin saran sehingga saya bisa merasa lebih lega gitu. Jadi saya itu aktivitas saya itu seorang guru, juga diberi amanah untuk mengelola 7 usaha. Saya diberi tugas itu Bu. Nah semester ini saya itu juga ingin mampu menambah ilmu kan, biar kita itu ada pengalaman, ada pengetahuan yang lengkap, sehingga saya semester ini itu banyak tugas-tugas saya yang di jurusan itu saya merasa ada yang belum tersampaikan terlaksana dengan maksimal. Mungkin dengan saya konsultasi dengan Bu Latifah ini saya dapat masukan gitu tujuan saya ke sini. Kalau saya boleh tahu ibu sebagai guru itu jam mengajarnya mulai jam berapa sampai jam berapa? Kemudian kegiatan di luar guru itu dilakukan di dalam sekolah atau di luar sekolah? Gitu ya. Kalau saya guru itu ya jam 7 sama jam 7 sudah kantor lah, sudah masuk di kantor. Terus kemudian ya saya biasanya kalau nggak ada jam pertama saya ngecek dulu ke wali kelas, ke kelas bisa saya pakai WA group itu saya cek kalau di situ tidak ada masalah, berarti kan semua sudah berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga menggandeng guru BK, itu beliaunya juga sama-sama kita ngontrol kondisi anak di kelas. Terus saya sendiri ketika saya ada jam ngajar, kan berarti posisi saya sebagai guru, ya saya masuk kelas, saya berikan pelajaran sesuai jam itu rutinitas saya. Terus kegiatan tambahannya itu di sekolah? Nah ini Bu, dengan tugas jabatan tambahan ini, saya tuh ya maaf ya, mungkin karena semester ini tuh baru kita PTM kan ya. Jadi banyak kita itu pertemuan atau rapat Pak. Ini yang saya tuh merasa nggak enak Bu, ya kan sering meninggalkan kelas, sering apa ya, anak kan jadi materi kurang bisa tersampai gitu loh Bu Latifah. Sedangkan saya yakin teman-teman itu juga jamnya penuh. Sama mama saya titipin pun ya saya maklum, saya tidak istilahnya menyalahkan, ya pasti kurang lah. Kira-kira solusinya gimana ya Bu? Sebelum solusi, Bu Suna mungkin punya keinginan apa yang ingin dicapai dari sebagai guru, kemudian sebagai seorang jabatan ya? Iya, saya kepala kompetensi target keinginannya apa supaya bisa berjalan seimbang? Gitu ya. Guru, keinginannya seperti apa sebagai kaprodi, seperti apa targetnya? Gitu ya. Kalau sebagai guru ya paling tidak Bu, semua materi itu bisa saya sampaikan sesuai dengan apa ya elemennya dan tujuan belajar itu sesuai. Oke, setelah saya tahu tadi tujuan Bu Suna datang ke sini, saya ingin tahu sebenarnya target Ibu sebagai guru dan sebagai K3 itu seperti apa? Gitu ya. Oke, sebagai guru Bu, paling tidak kan saya itu minimal harus bisa menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kan dengan begitu harapan saya itu anak-anak bisa mempunyai kompetensi sesuai yang kita rencanakan, sesuai saya rencanakan. Kalau saya sebagai K3 ya saya melihat di program kerja saya Bu, bahwa target saya itu apa saja di tahun ini, itu yang ingin saya capai. Acuan saya ya saya di program kerja saya Bu. Iya. Untuk persentase selama Bu Suna mengajar, kan menjadi K3 mungkin sudah tahun yang lalu ya. Iya. Apakah sebagai guru itu sekitar berapa persen sudah tercapaian kompetensi yang sudah disampaikan siswa itu?
sebesar apa persentasenya? Kesuksesannya misalnya, keberhasilannya materi yang disampaikan ke siswa itu sudah ada persentase yang pernah dievaluasi sama Bu Sina? Iya, saya juga sudah sempat juga melakukan itu Bu, karena bagaimanapun kan saya melakukan proses penilaian. Dari situ ya memang Bu Latifah, dari satu kelas itu taruhlah 36 anak gitu ya. Itu ya memang ada sekitar berapa ya? 10 lah anak tuh yang istilahnya masih bisa mengikuti pola pembelajaran ini. Ya memang khusus anak-anak tertentu mungkin ya, anak-anak yang mungkin punya passion di situ, punya keinginan kuat untuk belajar di ilmu tata busana, itu dengan istilahnya maaf saya tinggal rapat itu masih bisa ngikuti. Tapi yang 20 sekian anak ini yang saya merasa bersalah saya sebagai guru. Aduh, ini gimana saya nggak merasa maksimal dalam memberikan pelayanan, terutama saya menganggap saya itu guru pelayanan kan ke murid, memberikan ilmu itu saya. Setelah mengevaluasi, apa Bu Sina sudah punya nanti rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi untuk yang semester ini, mungkin untuk memperbaiki dari semester yang lalu, rencana-rencananya mungkin ya, saya pengen menata ulang kembali mungkin ya. Jadi menata ulang kembali dengan jadwalnya teman-teman ini mungkin ya. Jadi sebisa mungkin tidak bersamaan atau mungkin apa ya, jamnya itu bareng dengan saya atau dengan beberapa teman, walaupun itu tidak mungkin 100% dilakukan. Jadi mungkin beberapa lah yang bisa, sehingga ketika saya ada kegiatan rapat atau di luar, itu anak-anak yang di kelas saya masih terhindar. Jadi istilahnya ada semacam apa itu namanya, teaching, apa ya istilahnya, teaching betul lah, semacam, walaupun itu kan bukan yang seterusnya ya, mungkin itu solusinya. teaching ya. Iya. Untuk kegiatan sebagai K3 mungkin menurut Bu Sina berapa persen keberhasilannya? Keberhasilan sebagai K3 apakah bisa sejalan maksimal dengan kegiatan mengajar? Kalau selama ini saya itu banyak disupport oleh teman-teman. Jadi kalau kegiatan itu, karena ini kegiatan jurusan istilahnya, berarti kan saya harus melibatkan teman-teman. Dan alhamdulillah saya mempunyai tim-tim yang solid Bu. Jadi kayak kegiatan ada pameran atau mungkin ada fashion show, ya memang kita garapan bidangnya yang di situ. Ya saya bagi Bu, bukan saya membagi itu artinya membagi tugas dengan habis, bukan. Saya akan melihat tim-tim saya nih ada yang punya apa ya, kelebihan di bidang ini, kelebihan di bidang ini. Saya jadi istilahnya memberikan kesempatan, saya lebih memberi kesempatan kepada teman-teman, kepada tim saya untuk bisa lebih maju, bisa berkarya. Saya bagian supporting memang, karena memang apa ya istilahnya di penanggung jawab, di pendanaan, di apapun lah istilah pengadaan itu tanggung jawab saya. Karena memang kalau harus itu kan tidak bisa diwakilkan karena hubungannya dengan pendanaan mungkin, misalnya dengan saya akan menjaga sekolah, ya alhamdulillah selama ini untuk hal-hal yang seperti itu masih jalan. Tapi yang beberapa ya saya rasa kita tidak sesempurna itu, pasti ada. Berarti sudah ada solusi untuk kegiatan sebagai K3. Jadi sekarang yang perlu dievaluasi lagi adalah tentang kegiatan mengajar supaya bagaimana tidak lagi terjadi seperti kemarin. Jadi Bu Sina sudah bagus sekali sudah menemukan tahapan-tahapan untuk bisa nanti dilakukan di semester depan atau mulai semester ini bisa dimulai lagi. Jadi karena waktu kita yang terbatas tuh, jadi mungkin pada pertemuan nanti yang selanjutnya kita akan bahas setelah Ibu mencoba mungkin beberapa minggu pertemuan ini, coba menyeimbangkan lagi kegiatan sebagai K3 dan sebagai guru dengan trik-trik yang Ibu sudah sampaikan kepada saya tadi untuk membantu siswanya, atau juga dicoba lagi dengan tim kerjanya, supportingnya, mulai manajemennya dengan tim kerjanya dengan lebih baik, efisien waktunya jadi lebih bagus. Mungkin itu jadi nanti Ibu bisa menyampaikan, saya sudah melakukan hal ini ternyata hasil
hasilnya sudah seperti ini. Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Semoga Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik. Semoga pertemuan ini bisa membantu ya Bu. Curhatan kita hari ini. Betul, ya, saya juga sangat senang hari ini saya bisa berbagi, bisa menyampaikan apa yang jadi apa istilahnya unek-unek saya, bukan unek-unek sih sebenarnya, pemikiran saya. Barangkali pemikiran saya ini ada yang kurang atau mungkin bagus, kurang di jalannya mungkin dengan saya konsultasi, dengan saya komunikasi dengan Mbak ini ada banyak masukan. Senang sekali saya juga bisa membantu sedikit dari saya ya, seperti itu tadi. Nanti kita akan coba evaluasi lagi setelah tahapan-tahapan yang dilakukan di semester ini. Kemudian Bu Suna, pertemuan kita hari ini nanti kita janjian lagi ya, ketemu lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi berdasarkan pengamatan yang sudah saya lihat dari percakapan Anda berdua, untuk Coach Bu Latifah tadi kan sudah bagus cara menyampaikan, mulai identifikasi itu sudah bagus, kemudian tujuannya sudah apa ya istilahnya sudah bisa menggiring Bu Suna untuk mencari solusinya sendiri. Hanya saja itu tadi ada yang kurang sedikit, mungkin bisa ditambahkan atau diperbaiki untuk proses apa coach yang setelahnya. Itu tadi ada apa ya di rencana aksi itu belum ada apa Bu Latifah menyebutkan kira-kira berapa target yang sudah di apa ya yang sudah diharapkan, mungkin seperti itu. Meskipun Bu Suna tadi kan ya sudah apa ya menyampaikan hasilnya nanti seperti ini, mungkin apa dari pertanyaannya mungkin bisa ditambahkan yang lebih konkretnya seperti apa. Misalkan saya sudah mencapai, misalkan sudah mencapai nilai 70 itu sudah bagus, tapi alangkah bagusnya misalkan itu jika sudah mencapai sampai batas maksimalnya. Iya, hanya kurang sedikit saja dari yang saya amati. Sudah bagus kok. Ya, tadi ada yang kurang sedikit tadi ya Bu, dari Bu Latifah itu sudah bagus. Nah, dalam menggali solusi yang diselesaikan Bu Suna itu sepertinya apa ya kurang kuat atau bagaimana menggiringnya ke arah sana, sehingga Bu Suna itu sebenarnya dia punya potensi tapi mungkin kadang lupa atau bagaimana. Nah itu kan bisa dimunculkan, kira-kira nanti Bu Latifah bagaimana untuk mengatasi tersebut, sehingga dia akan ternyata potensi saya di sini tuh punya yang lebih, tapi ternyata Bu Suna lupa gitu untuk menyampaikannya. Jadi itu apa ada tambahan lagi ya untuk koreksi selanjutnya. Kemudian yang kedua itu batas waktunya dari pelaksanaan coach ini, karena tadi kan kalau coach istilahnya dilakukan terlalu lama itu juga mungkin kadang lupa dengan banyak kegiatan. Jadi mungkin kita nanti bisa janjian, sudah sama Bu Latifah bisa janjian kapan akan istilahnya menindaklanjuti dari yang sudah disampaikan hari ini. Jadi jangka waktunya ya kalau bisa jangan terlalu lama, mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Tidak ada batasnya ya? Tidak ada batasnya, masih standar juga. Cuma kalau terlalu lama itu pastinya lupa, karena kalau kita dulu kan kegiatannya Ya, juga banyak. masalahnya jadi terlupa. Iya, gitu. Wahnya, kata wahnya. Oh, nah terus kemudian untuk apa memunculkan dari kuci potensi yang dimilikinya, jadi misalkan Suna ada kata wow atau oh ternyata saya itu bisa loh begini. Nah, itu kan juga bisa aja, sehingga nanti coach itu lebih tahu ternyata ini loh yang apa ya yang di garis merah, perlu garis merah, ternyata ini dia punya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian kita dari tim Bata Busana sudah melakukan dan mempraktikkan praktik
teaching yang sudah kita pelajari hari ini di SMP 1 banyak. Terima kasih dan semoga sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih.